Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anyang Besti, gimana kabarnya? Perkenalkan, aku Mona Septiani Putri Agung. Welcome to video tutorial penelusuran informasi menggunakan Sage Journal. Melalui video ini, kita akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi dengan desain pencarian yang variatif agar dapat mendukung aktivitas perkuliahan dan mencukupi kebutuhan informasi kamu nih. Sebelumnya, Journal of Information Science adalah jurnal internasional peer review bereputasi tinggi yang mencakup topik yang menarik bagi semua orang yang meneliti dan bekerja dalam ilmu informasi dan manajemen pengetahuan. Redaksi menyambut baik materi tentang segala aspek teori, kebijakan, aplikasi, atau praktik ilmu informasi yang akan memajukan pemikiran di lapangan. For your information, video tutorial penelusuran informasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi bakal tetap seru kok, nggak bakal ngebosenin, dan tentunya bakal bermanfaat banget. Pastinya kita bakal dapat banyak pengetahuan tentang fasilitas yang disediakan oleh Sage Journal ini. Dan jangan lupa untuk menonton semua bagiannya secara berurutan tanpa di-skip atau dilewati ya. Bisa sambil praktek juga loh. So, stay tune terus sampai akhir video Besti. Pertama-tama dan yang paling utama ketika kita akan melakukan penelusuran adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan muncul ketika kita berada di posisi di mana terjadi kesenjangan atau kekosongan informasi di dalam diri kita. Perpustakaan saat ini sedang maraknya melakukan automasi. Akan tetapi, apakah dengan automasi, perpustakaan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanannya? Berdasarkan kasus tersebut, terdapat sebuah kebutuhan informasi. Kita coba rangkai kebutuhan informasi tersebut menjadi sebuah kata kunci. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utama terdapat pada kata automasi perpustakaan dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kata kunci tambahan terdapat pada kata dampak. Coba kita rangkai menjadi sebuah kata kunci menjadi dampak automasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan. Nah, berhubung kita akan mencari di Sage Journal yang notabene adalah jurnal internasional, maka kita harus menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Maka dari dampak automasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan menjadi effect of library automation on service quality. Selanjutnya, kita akan mengembangkan kata kunci yang sudah kita buat tadi. Pengembangan kata kunci dibuat untuk memudahkan kita dalam pencarian. Tadi kata kunci kita adalah effect of library automation on service quality. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan kata dari kata kunci. Pertama, kita akan membagi kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utama, library automation dan service quality. Kata kunci tambahnya adalah effect. Lalu kita membreakdown persamaan katanya. Kata kunci utama, library automation menjadi library computerization. Service quality menjadi assistance quality atau quality aspect. Sedangkan kata kunci tambahan, effect, menjadi impact. Nah, itulah pengembangan kata kunci yang nantinya akan digunakan pada langkah selanjutnya. Nah, tadi kita udah breakdown kata kunci utama dan kata kunci tambahannya. Sekarang kita coba formulasikan ke bentuk akhir query-nya. Dari pengembangan kata kunci tersebut diperoleh hasil kata kunci sebagai berikut. 1. Effect of library automation on service quality. 2. Effect of library computerization on service quality. 3. Impact of library computerization on service quality. 4. Effect of library automation on assistance quality. 5. Effect of library automation on quality aspect. 6. Impact of library automation on service quality. Search dalam portal jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Dalam penelusuran kali ini, sayang sekali desain pencarian federated search dan pagination tidak bisa digunakan karena tidak ada fiturnya dalam portal jurnal ini.
Yuk, disimak tutorial berikut ini, jangan skip-skip ya. Sekarang kita masuk ke basic search. Basic search itu apa sih? Basic search adalah metode pencarian yang sudah biasa kita lakukan dan mudah untuk digunakan. Contoh basic search itu adalah ketika kita mencari informasi di Google dan kita mengetikkan kata kunci yang kalian inginkan di search box. Lalu, apa yang dibutuhkan ketika kita menggunakan basic search? Tentunya kita membutuhkan sebuah browser seperti Chrome, Microsoft Edge, ataupun lainnya. Yang kedua adalah mengakses portal penelusuran. Yang ketiga adalah the most important, yaitu keyword dan alternatif keyword. Oke, kita langsung cus ke prakteknya. Berhubung kita akan mencari sebuah artikel jurnal, maka kita akan membuka salah satu portal akses artikel jurnal. Kita akan menggunakan Sage. Kita langsung buka saja pada portal aksesnya di link berikut. Lalu, halaman akan menampilkan menu-menu yang interaktif. Nah, di sini kita klik menu search dan muncullah search box. Search box inilah yang akan digunakan para penelusur untuk mencari dengan metode basic search. Kalau kita lihat di bawah search box ada advanced search. Advanced search adalah kelanjutan dari basic search yang nantinya akan kita bahas juga. Pada awal video kita sudah menentukan keyword dan pengembangannya. Kita pakai keyword yang belum dikembangkan terlebih dahulu. Sebelum kita searching, ini salah satu fitur yang aku mau kenalin. Yuk kenalin dulu namanya auto content, merupakan fasilitas penunjang pencarian informasi pada saat mengetikkan kata kunci yang memunculkan suggestion atau saran-saran yang mungkin akan dicari. Tujuannya dapat menghemat waktu, membantu user yang kesulitan mengeja atau menulis keyword dengan benar. Maka kita tinggal masukkan saja dengan keyword effect of library automation on service quality. Nah, bisa dilihat, baru mengetikkan beberapa huruf langsung muncul suggestion atau rekomendasi kata yang mungkin akan dipilih. Jadi, fitur autocomplete ini lebih ditekankan pada saat kita mengetikkan keyword lalu memunculkan suggestion atau saran-saran dari keyword yang kita ketik. Tentunya autocomplete ini bisa menghemat waktu dan sangat efisien. Berhubung keyword yang kita mau tidak ada di fitur autocomplete, kita masukkan aja keyword secara manual. Lalu klik tombol search dan tada, muncul nih dokumen-dokumen yang terpanggil. Bisa kita lihat bahwa dokumen yang terpanggil di sini ada urutannya ya, 1 sampai 20. Dan inilah yang disebut dengan best first. Apa sih fitur best first itu? Fitur best first ini merupakan cara dari suatu portal jurnal menyajikan temuan terbaik versi portal jurnal tersebut. Fitur best first ini penting untuk membuat pencarian yang sederhana, cepat, dan relevan. Jika terasa hasil pencarian menggunakan best first belum relevan, bisa lebih spesifik lagi menggunakan fitur Facet Navigation. Fitur ini memungkinkan kita untuk mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan filter atau facet yang ada. Di sebelah kanan terdapat menu navigasi filter atau facet yang ada, yang akan kita gunakan untuk mempersempit penemuan. Kita bisa memfilter tipe artikel apa yang akan kita gunakan nanti. Jika kita memilih tipe artikel research artikel, terdapat 158 artikel dan selanjutnya seperti ini. Kita juga bisa memilih tahun publikasi, subjek, dan akses yang akan kita gunakan. Kita akan mencoba menggunakan navigasi publication date. Kita akan mencoba dari
Mungkin dari 2010 atau 2011. Nah, keluar menjadi 43 artikel yang ada. Kemudian navigasi akses digunakan untuk memfilter artikel yang terkunci dan terbuka. Kita pencet. Nah, terdapat 3 dari 3 artikel yang ada. Nah, tadi kita sudah mencoba beberapa fitur yang membantu kita untuk menemukan dokumen yang relevan. Sekarang saatnya kita menyeleksi informasi yang kita butuhin. Coba ya Besti, kita scroll dulu. Tadi ada 3. Nah, proses seleksi ini bisa kita lakukan melalui kerelevansian dari judul artikel dan abstrak. Jangan lupa buat preview abstraknya. Caranya gampang banget, tinggal klik preview, maka akan muncul abstrak dari artikel yang kita pilih. Selanjutnya, desain pencarian actionable research. Apa sih actionable research itu? Actionable research adalah penelusuran lanjutan yang memungkinkan pencari informasi melakukan aksi selanjutnya, misalnya mendownload, cite, atau translate. Setelah menuliskan kata kunci, untuk melakukan actionable research, klik judul artikel yang kita pilih, kemudian akan muncul action-action yang dapat dilakukan oleh pengguna. Action-action tersebut akan muncul pada sebelah kiri tampilan layar. Nah, ini guys. Di dalam artikel ini, action yang dapat dilakukan adalah cite dan share saja. Sedangkan untuk mendownload artikel tersebut kita harus memiliki akses. Ini untuk cite, kita bisa memilih style apa yang akan digunakan. Kita bisa mengkopinya dan atau kita bisa mendownload citasinya. Sedangkan kita bisa membagi artikel ini kepada teman-teman kita di media sosial yang lain. Nah, kita lanjutkan aja ya ke tipe search yang lebih spesifik lagi, yaitu advanced search. Advanced search merupakan desain pencarian berdasarkan Boolean logic yang intinya adalah menggunakan pengembangan keyword. Tidak hanya menggunakan Boolean logic, pada advanced search terdapat juga field atau kotak pencarian yang tersedia untuk menuliskan keyword. Field keyword dalam portal jurnal saja yaitu kotak filter yang dapat mempersempit pencarian informasi berdasarkan judul, pengarang, keyword, abstrak, dan afiliasi. Terdapat pula field publish, ini yaitu untuk memilih artikel berdasarkan jurnal yang diinginkan, atau publikasi, tipe akses, dan pencarian citasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Karena kita sudah berada di tampilan awal, kita tinggal klik saja di bagian search tadi dan kita klik advanced search. Setelah terbuka di sisi kanan atas terdapat rule boolean. Boolean operator terdiri dari and, or, dan not. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Ketika kita memiliki beberapa kata kunci, bisa menggunakan and. Ketika kalian ingin memasukkan kata kunci yang serupa seperti sinonim, singkatan, dan ejaan, dapat menggunakan or. Dan ketika kalian ingin mengecualikan sebuah kata, dapat menggunakan boolean not. Jangan lupa, dalam menggunakan advanced search, kata atau frase yang dicari harus diupdate dengan tanda petik 2 atas. Berbeda dengan basic search, advanced search tidak memiliki fitur auto-complete. Akan tetapi, advanced search memiliki fitur history.
Jika kita mengetikkan keyword yang sudah pernah kita cari, maka akan muncul keyword tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari informasi tentang effect of library automation on service quality. Kita menggunakan contoh formulasi pencarian keyword effect, library automation, dan service quality menggunakan gabungan boolean and dan or. Formulasinya kita ketik sebagai berikut. Nah, langsung kita klik saja bagian search. Nah, maka dapat diketahui hasil dari pencarian ini menggunakan gabungan boolean logic menghasilkan sebanyak 48 recall. Jumlah recall tersebut merupakan base force dari pencarian ini. Nah, jika terasa hasil pencarian menggunakan base force belum relevan, bisa lebih spesifik lagi menggunakan fitur passive navigation seperti yang sudah kita lakukan di basic search sebelumnya. Memilih publication date bracket. Seperti tadi kita pilih 2011 saja. Nah, terdapat 15 recall dan kita klik lagi untuk akses kontaknya. Nah, sayangnya tidak ada hasil dari pencarian tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan 15 recall ada. Seperti pada basic search selanjutnya, kita akan melakukan seleksi informasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seleksi informasi dapat dilakukan dengan menimbang judul dan abstrak artikel. Akan tetapi pada advanced search, sepertinya akan lebih mudah menemukan dokumen yang relevan karena recall yang sedikit. Contoh artikel yang relevan dengan kebutuhan informasi kita adalah kita akan cari karena yang saya cari tidak ada, mungkin kita kembali tanpa publication date-nya dirubah. Terdapat service quality of internet search engine dan masih banyak lagi. Kita bisa klik ini, klik judul artikel. Nah, muncullah action-action seperti tadi yang terletak di sebelah kiri pada tampilan layar. Di dalam artikel ini, action yang dapat dilakukan hanya cite dan share. Untuk membukanya kita harus memiliki aksesnya ya guys. Nah, kegiatan penelusuran informasi selain dengan search bisa juga dengan browse yang sekarang bakal diperlihatkan tutorial melakukannya. Sebelum kita mulai, browse itu apa sih? Browse adalah salah satu kegiatan penelusuran informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui apa kebutuhan informasinya, tapi masih mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kebutuhan informasi tersebut ke dalam bentuk query atau keyword. Sehingga browse hanya memanfaatkan fitur yang ada pada tampilan atau interface portal penelusuran informasi. Sekali lagi, jadi browse ini sama sekali nggak ada pengguna keyword ataupun pengembangan keyword. Baik, langsung aja ke praktiknya. Dalam praktik ini, misalkan kita butuh informasi tentang otomasi perpustakaan, dan karena portal jurnal ini di bahasa Inggris, berarti kita butuh informasi seputar library automation. Tapi untuk men-showcasekan browse, anggap saja kita masih bingung keyword atau query yang cocoknya apa. Jadi, apa aja deh judul artikel yang nggak penting berhubungan dulu dengan library automation. Nah, karena portal ini langsung ke Journal of Information Science, jadi mulai sekarang semua recall akan memiliki judul jurnalnya sama, yaitu Journal of Information Science. Nggak ada judul jurnal yang lain, tapi ingat judul jurnal yang bukan judul artikel.
Untuk reminder, proses penelusuran informasi browse tidak memiliki komponen yang sama dengan search, seperti autocomplete, base first, dan federated search. Itu tidak ada pada browse karena mereka bertiga harus ada ikut campurnya dengan penggunaan keyword, sedangkan browse tidak menggunakan keyword. Oke, kita lanjut. Nah, kebetulan di portal ini di halaman pertamanya sudah kelihatan fitur untuk melakukan browse ya. Nah, ada fitur browse journal. Kita klik fitur ini, lalu akan muncul current issue, online first, all issues, dan free sample. Jadi kita bisa melakukan penelusuran informasi ini dari 4 sumber tersebut. Sayangnya pada portal jurnal Sagepap ini tidak ada cara untuk mengerucutkan hasil browsing dengan mengkhususkan subjek pembahasan. Kenapa hal ini jadi masalah? Karena di Journal of Information Science tidak hanya membahas tentang perpustakaan saja, semua yang berhubungan dengan ilmu informasi ada di dalamnya. Sehingga nanti dalam proses seleksi informasi tidak menutup kemungkinan kita akan melewati banyak jurnal yang tidak relevan dengan kebutuhan informasi kita. Kita lanjut ke praktik kita. Karena kita bebas memilih yang mana saja dari 4 sumber ini, kita coba saja pilih yang all issue. Kita klik. Nah, muncul nih halaman baru yang isinya adalah desain pencarian Facet Navigation berupa kolom, jarak dekade terbit, volume, dan isu. Nah, kolom ini bisa kita isi untuk mengerucutkan hasil pencarian supaya nanti proses seleksi informasi kita tidak terlalu banyak. Kita tentukan angka yang acak, misalkan dari dekade 1980 sampai 1989, volume 5 mungkin ya, dan kita akan pilih isunya 5 juga. Setelah itu baru kita klik view untuk melihat recall-nya. Nah, muncul nih recall-nya. Kita bisa scroll dulu ke bawah. Nah, setelah kita scroll tadi ke bawah sampai melihat judul atau abstrak, untuk menilai mana yang sekiranya relevan dengan kebutuhan informasi kita, yaitu library automation. Pada halaman daftar recall ini seharusnya ada fitur yang bisa memudahkan kita untuk mengatur tampilannya, yaitu fitur pagination yang tadi di bagian praktik penelusuran informasi search sudah kita jelasin ya, pengertian dan cara kerjanya. Nah, setelah kita scroll tadi, tidak ada nih jurnal yang relevan sama yang akan kita butuhkan. Nah, kita bisa mengubah lagi volume, dekade, dan isunya. Atau kita juga bisa mengganti tadi dari browse journal all issue menjadi current issue, online first, atau free sample. Nah, kita bisa mengubah menjadi mungkin 2010 sampai 2019, volume 44 dan isu 3. Nah, apabila setelah scroll ternyata kita tidak ketemu lagi, kita bisa mengaturnya sampai kita menemukan jurnal yang ada. Nah, setelah aku scroll tadi, kita mendapatkan artikel yang cocok dengan kebutuhan informasi kita, yaitu dengan judul Training for Library Automation at the University of Petroleum and Minerals. Nah, di sini mengandung library automation seperti yang kita inginkan tadi.
kita bisa klik judulnya. Nah, setelah kita membukanya, kita bisa membaca terlebih dulu halaman pertama yang ditampilkan oleh portal tersebut. Nah, jika sudah dibaca dan sekiranya isinya membahas tentang seputar automation library, nah kita bisa melakukan actionable research untuk mengutip daftar pustaka dan men-share artikel ini kepada teman-teman seperti sebelumnya. Untuk mendownload, kita membutuhkan akses yang ada. Nah, selesai sudah proses desain pencarian browser ini. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, selain perbandingan antara desain pencarian browser dan facet navigation, masih ada perbandingan desain pencarian lainnya, yaitu basic search dan advanced search. Apa saja sih perbandingan antara basic search dan advanced search? Baik, dimulai dari basic search. Basic search ini merupakan metode pencarian yang sudah biasa kita gunakan apabila kita mencari sebuah informasi menggunakan basic search. Kita dapat langsung menuliskan kata kunci atau query dari informasi yang akan kita cari melalui search box yang tersedia. Basic search ini sendiri hanya memerlukan keyword dan alternatif keyword saja. Untuk recall dokumen, basic search akan menampilkan sebanyak, mungkin tadi ada 180-an dokumen. Nah, karena banyaknya dokumen yang akan terpanggil, maka akan membutuhkan waktu lebih lama dalam menemukan jurnal atau artikel yang sesuai dengan yang kita inginkan. So, kalau kalian butuh informasi atau dokumen dengan cepat dan spesifik, advanced search solusinya. Untuk advanced search, kita bisa menggunakan boolean logic dan field yang dapat memudahkan dan mempercepat dalam menemukan sebuah dokumen. Berbeda dengan basic search, jika kita menggunakan advanced search, recall atau dokumen yang terpanggil akan lebih sedikit dan spesifik. Jadi tidak membutuhkan waktu lama dalam menemukan informasi yang relevan. Jika menggunakan basic search, terrecall tadi ada 180 dokumen, sedangkan untuk advanced search terdapat 48 dokumen yang terrecall. Jadi, basic search ini bakalan cocok kalau kita butuh hasil temuan yang general atau umum. Sedangkan advanced search akan lebih cocok untuk kita yang enggan membuang waktu dalam mencari informasi, karena hasil temuannya lebih sedikit dan lebih spesifik. Jadi, segitu dulu ya perbandingan antara basic dan advanced search-nya. Jangan lupa untuk kalian coba dan gunakan dalam penelusuran ya guys. Oke bestie, sudah selesai nih penjelasan dan video tutorial pencarian informasi di portal jurnal ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Semoga kalian juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video ini. Dan selamat mencoba. Jika masih kurang paham, bisa cek ke sini lagi. Terima kasih.